Sedikit berbagi cerita, dulu ketika saya masih duduk di bangku SMA, saya pernah membaca sebuah novel yang ceritanya berlatar di kota Barcelona, Spanyol. Di situ digambarkan bagaimana kemegahan gedung-gedung dengan style Eropanian klasik, dan di balik kemegahan gedung tersebut, ternyata merupakan karya dari seorang arsitek ternama yang bernama Antonio Gaudi. Setelah membaca novel tersebut, saya memiliki cita-cita baru untuk menjadi seorang arsitek. Ketika akan memilih jurusan di bangku kuliah, saya konsultasi ke guru terlebih dahulu dengan mengatakan kalau saya ingin menjadi seorang arsitek. Lalu sang guru menyarankan saya untuk memilih jurusan teknik sipil. Singkat cerita, ketika hari pertama saya menjadi seorang mahasiswa teknik sipil, sang dosen menyuruh kami memperkenalkan diri sembari mengatakan apa alasan memilih jurusan teknik sipil. Saat giliran saya tiba, dengan lantang saya katakan bahwa tujuan saya memilih jurusan teknik sipil adalah karena saya ingin menjadi seorang arsitek. Lalu seisi kelas tertawa, termasuk sang dosen. Sejak saat itulah saya baru tahu bahwa teknik sipil dan arsitek adalah dua jalan yang berbeda. Assalamualaikum dan saudara, kembali lagi di Jar Insinyur. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu teknik sipil, mulai dari pengertian kata sipil hingga prospek kerja dari teknik sipil. Dan di akhir video saya mengatakan kalau minggu depan atau sekarang kita akan membahas apa itu arsitektur dan perbedaannya dengan teknik sipil. Kenapa ini perlu rasanya kita bahas? Karena banyak orang awam yang mengira kalau teknik sipil dan arsitektur itu sama. Banyak orang yang bertanya kepada saya, ini pengalaman pribadi, kamu jurusannya apa dek? Teknik sipil. Oh pasti kerjanya nanti jadi arsitek. Sebenarnya gak terlalu salah, ada benarnya juga. Cuman profesi arsitek dan teknik sipil itu dua-duanya profesi yang berbeda. Memang sama-sama bekerja pada suatu proyek konstruksi bangunan, tapi peran keduanya itu berbeda. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kembali saya mengingatkan kalau video ini berisi dari searching di Google, materi yang saya dapatkan selama bangku kuliah, dan juga opini saya pribadi. Jadi kalau ada rasanya teman-teman anak arsitektur atau mungkin orang yang sudah bekerja di bidang konstruksi merasa kalau penjelasan saya ini ada yang salah, tolong diperbaiki di kolom komentar. So, ya, ini videonya. Pertama, untuk melihat perbedaan antara keduanya, kita lihat dulu dari pengertiannya. Menurut Wikipedia, teknik sipil adalah cabang ilmu teknik yang mana mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, dan merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, melainkan juga lingkungan untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan arsitektur merupakan seni untuk mengimajinasikan dan mencerminkan diri dan ilmu yang dituangkan dalam perencanaan sebuah bangunan. Nah, dari pengertian kedua cabang ilmu ini sudah dapat gambaran perbedaan antara teknik sipil dan arsitektur, yang mana teknik sipil itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang mulai dari merancang, membangun, hingga merenovasi tidak hanya gedung, infrastruktur, dan juga seluruh lingkungan untuk kemaslahatan umat manusia. Itu teknik sipil. Dan arsitek ini berfokus kepada seni sebuah bangunan, dan yang dipelajari hanya bangunan, tidak ada seni jalan, jembatan, dan sebagainya. Nah, dari situlah perbedaan yang mendasar dari teknik sipil dan arsitektur. Ruang lingkup dari teknik sipil dan juga arsitektur. Dari pengertian yang sudah kita bahas tadi, telah dapat gambaran sedikit tentang ruang lingkup dari profesi seorang teknik sipil dan juga seorang arsitektur. Untuk teknik sipil sendiri, sebagaimana yang sudah jelaskan pada materi sebelumnya, ya ruang lingkup dari teknik sipil ini mulai dari struktural, geoteknik, manajemen konstruksi, transportasi, teknik lingkungan, hidrolika, hingga informatika teknik sipil. Sedangkan dalam arsitektur mereka mempelajari tentang mulai dari sains, matematika, teknologi, humaniora, politik, sejarah, hingga filsafat. Dan dalam sebuah ilmu bangunan, dalam merancang sebuah bangunan, seorang teknik sipil ini akan memfokus kepada fungsi,
kekuatan dan juga ekonomis atau efisiensi. Sedangkan arsitektur ini akan berfokus kepada yang pertama keindahan, fungsi estetika, yang kedua fungsi, yang ketiga adalah kekuatan. Jadi simpelnya begini, seorang teknik sipil akan merancang sebuah bangunan dengan mengutamakan kekuatan, fungsi, dan juga nilai ekonomisnya. Gak harus bangunan itu terlihat indah. Yang penting bangunan itu bisa ditempati dengan aman, nyaman, dan tentunya harganya ekonomis. Bisa dikatakan efisien. Sedangkan seorang arsitektur ini, dia akan merancang sebuah landmark di suatu daerah dengan mempertimbangkan yang tadi, sejarah, politik, dan juga filsafat. Kenapa itu perlu bagi seorang arsitektur? Karena bangunan yang dirancang seorang arsitektur ini ya melambangkan jati diri daerah sekitarnya. Gimana contohnya? Contohnya adalah filosofi kubah Masjid Raya Sumatera Barat. Nah, yang mana kubah Masjid Raya Sumatera Barat itu berbentuk seperti kain yang sedang dipegang keempat sisinya. Bentuk kubah Masjid Raya Sumatera Barat yang seperti itu melambangkan kerjasama, kebijaksanaan, dan juga gotong royong. Yang mana bentuk dari itu terinspirasi dari kisah di zaman Rasulullah SAW, di mana saat itu Ka'bah sedang direnovasi dan ketika memindahkan batu Hajar Aswad kembali ke tempat semulanya, keempat kabilah suku Quraisy ini seperti berdebat siapa yang pantas untuk memindahkan batu tersebut. Lalu Rasulullah SAW ini dengan kebijaksanaannya menyuruh keempat kabilah ini meletakkan batu Hajar Aswad itu di atas selembar kain dan keempat kabilah itu memegang keempat sudut dari kain tersebut dan terbentuklah bentuk yang seperti itu. Dan begitulah contoh kenapa seni dalam arsitektur itu mahal. Peranan dan tugas seorang teknik sipil dan juga arsitektur dalam suatu proyek konstruksi. Pertama, seorang arsitektur ini akan menggambar bagaimana rancangan sebuah bangunan dengan mempertimbangkan yang tadi, keindahan, kekokohan, dan juga fungsi. Setelah rancangannya itu selesai, maka rancangan yang dibuat arsitektur ini akan diberikan kepada seorang insinyur teknik sipil, yang mana insinyur teknik sipil ini akan memeriksa nih gambar dari rancangan arsitektur ini, apakah kekokohannya sudah terpenuhi sesuai standar, atau mungkin ada pengurangan yang dirasa tidak perlu dari suatu konstruksi itu. Setelah menemukan titik terang, barulah seorang teknik sipil ini akan mulai menghitung, mulai dari kebutuhan material, rencana anggaran biaya, penjadwalan, hingga nanti pelaksanaan. Nah, dalam peran dan tugasnya dalam melaksanakan pembangunan atau merancang sebuah bangunan ini, insinyur, arsitektur, dan juga teknik sipil ini sering bertengkar karena perbedaan persepsi. Nah, yang mana seperti yang tadi, seorang teknik sipil akan mengutamakan nih kekokohan dari bangunan, fungsinya, efisiensi, dan nilai ekonomisnya. Sedangkan arsitektur ini hanya mempertimbangkan keindahan, estetika, filsafat, dan juga sebagainya. Nah, oleh karena sering terjadi perdebatan antara keduanya. Contohnya begini. Ketika merancang sebuah bangunan, seorang arsitektur sudah merancang bagus-bagus. Namun, ketika diperiksa oleh seorang teknik sipil, penggunaan kolom dan pokoknya strukturalnya itu tidak sesuai standar. Maka teknik sipil ini komplain nih ke seorang arsitektur. Dimana kalau struktur dari bangunan tersebut ditambah atau diperbaiki. Namun arsitektur ini membantah karena dengan penambahan volume dari struktur ini akan mengurangi nilai estetikanya. Sedangkan kalau tidak diberi penambahan, bangunan tersebut tidak kuat dan bisa roboh gitu kan. Nah, maka dari itu arsitektur dan juga sipil ini sering bertengkar. Ini contoh kasus yang sering terjadi antara teknik sipil dan juga arsitektur. Ketika suatu bangunan nilai bagus, yang dipuji adalah seorang arsitektur. Namun ketika bangunan itu rontoh, dan dicaci maki adalah seorang insinyur teknik sipil. Sangat ironis. Agar kawan-kawan lebih mengerti tentang bagaimana perbedaan pendapat antara seorang teknik sipil dan juga arsitektur, saya akan menganalogikan sebuah bangunan itu dengan speaker. Pertama,
Seorang arsitektur akan membuat desain speaker yang futuristik dan juga stylish. Ya, desainnya kayak gini. Bentuknya bulat, ada lampunya, tidak ada kabel, tidak ada antena. Lalu rancangan ini diberikan kepada insinyur teknik sipil. Setelah dicek, setelah dilakukan perhitungan terhadap kekuatan dari speaker ini dan perhitungan rencana anggaran biaya, maka ditemukanlah kelemahan oleh teknik sipil ini, yang mana desain ini tidak kuat dan juga harganya sangat mahal karena penggunaan materialnya tadi yang mengutamakan estetika. Lalu teknik sipil ini akan membuat rancangan baru atau mengkoreksi dari desain yang diajukan oleh seorang arsitek dengan mengajukan ini, desain radio lama dengan sensornya, sangat fungsional dan juga kuat, tahan banting, dan harganya ekonomis. Melihat rancangan teknik sipil ini, arsitektur ini juga membantah pendapat dari insinyur teknik sipil ini karena bentuknya sangat tidak futuristik, sangat kuno dan tidak estetika. Dan begitulah contoh dari perbedaan pendapat antara seorang teknik sipil dan juga arsitektur. Ngomong-ngomong, kita sudah mengetahui ini sedikit tentang bagaimana peranan seorang arsitektur dan teknik sipil dalam perencanaan sebuah bangunan. Lalu sebenarnya pihak mana sajakah yang berperan dalam pembangunan suatu gedung? Mulai dari perencanaan di atas kertas mungkin, atau rencana anggaran biaya, hingga bangunan tersebut jadi bisa dipakai. Pihak mana sajakah yang berperan dalam pembangunan tersebut? Dan saya rasa untuk membahas itu kita perlu video tersendiri, karena pembahasan itu bisa dibilang cukup panjang. Nah, oke, mungkin sekian saja penjelasan saya tentang arsitektur versus teknik sipil. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next time.